Karena orang yang datang di tempat di mana maulid Nabi kita dirayakan, insya Allah faedah dan fadilahnya sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini, dalam rangkaian acara yang sangat mulia, memperingati kelahiran manusia yang sangat mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang masih mau mengagungkan syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hati mereka. InsyaAllah orang-orang yang ikut hadir pada malam hari ini masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak Camat Kecamatan Muara Bulian pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Sekcam. Kemudian yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Ibu Lurah Kelurahan Muara Bulian yang begitu semangat. Ya, beliau baru pertama kali katanya megang mic sekaligus dua. Ya, memang berat juga megangnya ya Bu ya. Tak bisa dipegang satu tangan. Kemudian yang kita banggakan juga Bapak-bapak, para ketua RW, ketua RT, dan kemudian yang kita banggakan juga hadir bersama kita Bapak Babinsa, ya Bapak Muhammad Lubis atau siapa? Oh, Hotman Lubis, ya. Ya, kalau sudah Lubis biasanya Bu Lurah itu bukan orang asli Jambi itu. Ya, kalau Lubis itu luar biasa. Ya, Babinsa. Saya yakin ini Pak Babin banyak yang tidak tahu kepanjangan Babinsa itu apa. Cuman tahu ngomongnya wahai Babinsa. Karena kita di Indonesia ini banyak cuman singkatan-singkatan wahai Pak. Ya, Babinsa. Apa kepanjangannya? Bintara Pembina Desa. Nah, Bintara Pembina Desa itu kepanjangannya Pak. Karena banyak terkadang kita yang tidak tahu, bahkan buat singkatan pun terkadang banyak yang salah. Contoh, ketika mau mendatangi orang yang meninggal dunia, kita nyebutnya nyelawat. Nyelawat itu baca solawat Pak. Yang benar apa?
Yang benar itu kalau mau kalimatnya mirip seperti itu, bahasanya melayat, melihat mayat, kan itu. Kalau nyelawat itu baca solawat. Iya, karena kita banyak singkatan, terkadang singkatan itu kita tak tahu apa dari singkatan sebuah kalimat. Contoh, banyak kuliner-kuliner kita di Indonesia pun itu singkatan, Pak Babin. Ada es doger, kita tidak tahu, yang penting beli es doger, ternyata es dorong gerobak. Nah, itu singkatannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang saya muliakan, para orang tua saya, ada Bapak Haji Dr. Andus Haji Baihakisam yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah sehatkan tubuh beliau, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian para orang tua yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para imam, khatib dan bilal, para ustadz, para kiai, ada Pak Dai kita, ya Bapak Muhammad Ali Umar Pulungan. Kalau ini Pulungan, ya Pulungan itu biasanya kalau di Medan dibuat untuk bahan obat, Bu. Ya, jadi obatnya orang Muara Bulian inilah beliau. Dan kemudian umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Bapak Ibu sudah berkali-kali hadir dalam acara Maulid Nabi, duduk di tempat Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang datang di tempat di mana Maulid Nabi kita dirayakan, insya Allah faedah dan fadilahnya sangat besar. Walaupun pengajian yang diisi itu, apa yang disampaikan hampir sama dan mirip, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Karena duduk di tempat acara Maulid Nabi, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak bawa duit, insya Allah duit yang dibawa itu pun akan jadi berkah. Ya, duit yang kita bawa ke acara maulid kita bawa pulang, kemudian kita belanjakan. Insya Allah duit itu akan membawa berkah. Merugi yang tak bawa duit. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Maulid Nabi Muhammad ini merupakan acara bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maulid itu, Bu Lurah, memang syaratnya ada. Apa Ustaz syaratnya maulid? Harus ada yang baca Quran. Tadi sudah dibacakan Al-Quran oleh orang tua kita, Pak Imam kita juga. Biasanya di tempat-tempat lain yang baca Quran itu yang muda-muda, Pak. Ikut pasukan yang tua-tua, tapi tua pun luar biasa. Iya, ada bacaan Al-Quran, bahkan kalau perlu ada bacaan barzanjinya, dan kemudian ada solawat yang dibacakan, dan tak kalah penting harus ada makanan. Iya, kalau tidak ada makanan itu bukan maulid, Pak. Kalau enggak ada makanan itu bukan maulid, Bu Lurah. Harus ada makanannya. Makanya kameramen juga fungsinya ada dua. Selain beliau sibuk ya mengkamera, mendokumentasikan acara, ya tangannya juga tak diam untuk makan kue, kan itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita hadir membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah duduk bersama beliau, tidak pernah melihat wajah beliau, tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak bisa diragukan sama sekali.
Dan kemudian kalau orang dulu ditanya dari mana datangnya cinta, mereka akan menjawab dari mata turun ke hati. Kalau orang sekarang ditanya dari mana datangnya cinta, dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu wajahnya beda. Waktu janjian di media sosial, wajahnya glowingnya, putihnya luar biasa, Bu. Ketika sudah ketemuan, ternyata hitamnya macam manusia singkong yang gosong. Inilah terkadang tipu daya media sosial. Dan banyak yang tertipu dengan media sosial, bahkan banyak yang pada akhirnya tutup usia gara-gara media sosial, ketemu dengan orang yang salah. Maka mari sama-sama kita menyikapi menggunakan media sosial itu pun dengan baik, karena kejahatan pun bisa muncul dari media sosial, Pak. Kalau dulu main judi, bisa main judi kalau ketemu dengan orangnya langsung. Kalau sekarang main judi sudah bisa melalui HP, lewat online. Ketemu jalur udara, jalurnya media sosial, maka disinilah bertemu dan kemudian taruhan. Maka media sosial ini pun, HP ini termasuk juga salah satu cara setan untuk menggoda kita. Karena ibu-ibu, coba saya tanya, mana lebih sering ibu buka Al-Qur'annya atau HP-nya? Saya yakin lebih lama dan lebih sering dibuka HP-nya, ya Bu ya? Iya, daripada Qur'annya. HP-nya sehari semalam sudah ada 30 kali dibuka, Qur'annya belum ada. Paling nanti sekali dibuka Quran, 2 baris sudah ngantuk, Pak. Iya, 2 baris sudah ngantuk. Kenapa? Karena baca Quran itu tidak disenangi hawa nafsu. Sama dengan kita yang hadir di majelis taklim model ini, Pak. Kenapa orang banyak ngantuk ketika duduk di acara-acara pengajian? Ini acara tidak disenangi setan, maka muncullah ngantuk. Maka coba tanya Pak RT kita, kalau ada acara yasinan, ini orang-orang yang ikut yasinan, warga kita banyak yang khusyuk nian ketika yasinan. Nunduk galuh. Nunduk bukan berarti ikut baca yasin, tapi karena ngantuk. Kapan matanya kembali segar? Ketika MC ngomong, mari kita mulai dengan bismillah. Nah, mulailah itu. Kalau sudah acara ramah tamah, segar lagi matu. Nah, itu biasa kita lah itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita hadir dan kemudian pulang, ilmunya cuma sampai di pintu masjid saja, balik ke rumah tak ada yang dibawa, tapi itu lebih baik daripada melakukan solat sunnah 100 rakaat. Ibu bapak solat sunnah 100 rakaat, datang ke pengajian walaupun cuma dengar, masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, atau masuk dari telinga kiri keluar juga dari telinga kiri, mantul. Walaupun begitu, tapi itu lebih baik daripada kita diam diri di rumah dan tidak mendengarkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka malam hari ini kita buktikan cinta kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita umatnya walaupun tidak pernah ketemu beliau, walaupun tidak kenal siapa beliau, tapi kita tetap cintanya tak terkira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam
salam alaika ya habib, salam alaika salawatullah alaika. Nabi kita Muhammad adalah manusia yang sangat istimewa, yang dikirimkan oleh Nabi, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat yang istimewa juga. Walaupun kita umat Nabi Muhammad umat yang paling kecil, Pak. Kita ini umat yang paling kecil-kecil, Pak, badannya dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Sudah kecil-kecil, degil, pemalas lagi. Tapi walaupun begitu, ini adalah umat yang istimewa. Kenapa? Karena Allah kirimkan manusia yang istimewa untuk kita. Siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah akan dapat keistimewaan. Karena ibarat berteman, siapa yang berteman dengan orang baik, walaupun dia tak baik, akan dapat nama yang baik. Berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, walaupun dia enggak pakai dan enggak beli minyak wangi, tapi dia akan dapat wanginya. Walaupun dikit wanginya dia dapat. Tapi berteman dengan orang yang tidak baik, berteman dengan penjahat, pemabuk, pemakai narkoba, walaupun kita enggak ikut, kita juga dapat nama yang tidak baik. Maka anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil maqarin yaktadi. Kalau ingin melihat bagaimana seseorang, lihatlah siapa temannya, maka dia tak jauh beda dari teman yang dia jadikan sebagai temannya. Kalau temannya orang-orang soleh, insya Allah dia kebagian juga solehnya. Kalau temannya orang baik, insya Allah dia kebagian juga baiknya. Walaupun hidup itu tentunya tidak 100% kebaikan yang kita lakukan. Makanya wajar Nabi kita mengatakan, wa'adbi'is sayyi'ah al-hasanah, iringilah keburukanmu itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kamu lakukan. Kalau tadi siang sudah melakukan satu maksiat, maka malam buatlah satu kebaikan, satu yang bernilai pahala, supaya keburukan di siang tadi ditutup oleh kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keistimewaan Nabi kita Muhammad ini saya sampaikan dimanapun saya ceramah, ini wajib disampaikan. Kenapa? Karena ini merupakan keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad. Apa keistimewaan beliau? Seumur hidup Nabi 63 tahun beliau hidup, satu ekor lalat pun tidak pernah hinggap di tubuh Nabi. Bayangkan Bu Lurah, satu ekor lalat tak pernah menghinggapi tubuh Nabi. Kalau kita tubuh manusia biasa, jangankan satu kali, beribu kali dihinggapin lalat. Kenapa? Karena tubuh kita manusia ini tubuh yang hina, tidak ada nilai di hadapan Allah. Maka lalat yang kotor, dia tahu tempat hinggap yang kotor juga. Maka kita manusia yang kotor, wajar kalau lalat itu hinggap di tubuh kita. Sementara Nabi kita Muhammad manusia yang sangat bersih, manusia yang sangat suci, manusia yang sangat istimewa, maka lalat tidak akan mau hinggap di tubuh beliau. Kemudian apalagi keistimewaan beliau? Seumur hidup Nabi, satu kali pun beliau tidak pernah menguap. Menguap satu kali pun tak pernah. Kalau kita bentar-bentar nguap, apalagi diajak kerja lah mulai nguap, diajak solat lah mulai nguap, bahkan terkadang dalam solatnya lebih banyak nguapnya. At-tasa'ubu minasyaitan, kata Nabi, menguap itu datangnya dari maka siapa yang sudah mulai banyak menguap, itulah mulai banyak setannya itu. Ya tengok-tengoklah siapa kawannya yang sudah mulai banyak menguap, ya berarti lah mulai banyak setannya itu.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi keistimewaan beliau? Keringat Nabi kita Muhammad itu sangat harum, bahkan harumnya melebihi harumnya minyak wangi. Tapi walaupun tubuh beliau harum, Pak, Nabi tetap pakai minyak wangi. Walaupun tubuh beliau sudah harum, beliau tetap pakai minyak wangi. Kalau tubuh kita lah tahu tidak harum, tapi banyak yang malas pakai minyak, banyak yang malas pakai minyak wangi. Semakin tubuh Nabi berkeringat, semakin harum. Semakin basah baju Nabi dengan keringat, semakin harum tubuh beliau. Kalau model kita ini makin berkeringat, makin basah, ya, tidak akan makin harum, makin masam yang ada. Makanya pernah dalam satu riwayat disebutkan, ketika pakaian Nabi basah dengan keringat, maka sahabat meminta pakaian itu diganti. Setelah pakaian diganti oleh Nabi, maka pakaian yang basah dengan keringat itu diperas oleh para sahabat. Keringatnya diambil, dijadikan sebagai minyak wangi. Bayangkan Bu, keringat Nabi diperas, diambil, dibuat menjadi minyak. Kalau ibu-ibu nak nyoba, boleh. Besok kalau kau bapak bajunya basah dengan keringat, coba sesekali diperas dulu, ya, ambil keringatnya, kira-kira hasilnya harum atau masam. Saya yakin bukan tambah harum tapi masam. Ini keistimewaan bagi Nabi Muhammad. Bahkan air ludah Nabi itu menjadi obat. Penyakit apapun yang diludahi oleh Nabi langsung sembuh, Pak. Kalau kita meludahi tubuh orang, belum tentu sembuh, bahkan bisa jadi penyakitnya makin parah. Ya, kalau ibu tidak percaya, coba. Mana tahu besok ada yang sariawan minta bapak untuk meludahinya, kira-kira sembuh atau tidak? Saya yakin bukan sembuh, makin parah, karena ludahnya mengandung virus, kan itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan apapun yang keluar dari tubuh Nabi, tidak ada satu pun yang mengeluarkan aroma tak sedap. Semua yang keluar dari tubuh Nabi harum. Mohon maaf Bapak Ibu, kotoran Nabi itu pun semuanya tidak sama dengan kotoran kita. Kotoran kita, apa yang kita makan, itulah yang keluar aromanya. Ya, makan jengkol, keluar aroma jengkol. Kalau Nabi, semua yang keluar itu harum, istimewa, tidak seperti kita. Bahkan bisa dikatakan semua yang keluar dari tubuh Nabi tidak ada satu pun yang najis, tidak sama seperti tubuh kita. Pernah Nabi kita Muhammad ketika beliau berbekam, darah setelah beliau berbekam diberikan kepada sahabat supaya sahabat membuangnya. Ketika sahabat bawa mangkok yang berisi darahnya Nabi, sampailah dia di satu tempat. Apa yang dilakukan sahabat ini? Dia minum darah Nabi sampai tetes yang terakhir. Tidak ada dia sisakan darah Nabi itu, dia minum semuanya. Setelah dia minum, dia bawa lagi mangkoknya kepada Nabi. Ya Rasul, ini mangkoknya ya Rasul. Sudah kau buang darahku, kata Nabi. Belum ya Rasul. Kemana kau buat darahku? Sudah aku minum habis ya Rasul. Apakah Nabi marah mendengar darahnya itu diminum oleh sahabat? Ternyata beliau tak marah. Apa kata beliau? Beliau panggil seluruh sahabat-sahabatnya. Hei sahabat-sahabatku, kalau kamu ingin melihat siapa orang yang tak mempan dibakar api neraka, inilah orangnya, kata beliau. Ini nanti tak akan mempan dibakar oleh api neraka. Api neraka tak akan berani menyentuh tubuhnya. Darahnya sudah mengalir darahku di dalamnya. Di dalam tubuhnya sudah mengalir darahku, kata beliau. Maka dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Karena bagian tubuh kita Bapak Ibu, mana bagian tubuh yang pernah bersentuhan dengan Nabi, itu tubuh tak akan dibakar oleh api neraka.
Ya mana tahu kita pernah bersalaman dengan Nabi, cuman tangan kita lah yang tak mempan, selebihnya mempan. Nah itu keistimewaan. Siapapun yang pernah bersentuhan kulit dengan Nabi, maka bagian kulit itu tidak akan mempan dibakar oleh api neraka. Kalau kita manusia biasa, apapun yang keluar dari tubuh kita, mayoritas semuanya najis. Hanya beberapa yang tak najis. Keluar dari tubuh kita jadi najis. Kalau masih dalam tubuh kita, Pak, masih belum dianggap najis. Darah, kotoran yang ada di dalam tubuh kita, ini belum termasuk najis. Kapan dia menjadi najis? Kalau sudah keluar. Darah yang masih dalam tubuh belum najis, ketika keluar baru menjadi najis. Kotoran yang ada di tubuh itu belum najis, tapi ketika dia sudah keluar barulah menjadi najis. Binatang juga sama. Apa yang keluar dari binatang, ada yang najis, ada yang tidak. Bahkan ada yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Contohnya apa? Ayam, kemudian itik dan segala macamnya. Ketika dia bertelur, ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Telur itu boleh tak kita makan, Bu? Semua telur itu menurut mayoritas ulama halal dimakan. Jenis apapun telur itu, yang penting dia masih bentuk telur, halal dimakan. Telur apapun itu, Bu, telur apapun, bentuk apapun, jenis apapun, semua telur itu halal dimakan. Ya, Bu, ya. Telur biawak itu halal, biawaknya haram. Telur buaya halal, buayanya haram. Telur kura-kura halal, kura-kuranya haram. Jadi tidak semua yang menelurkan halal, tapi yang ditelurkan itu halal. Ini hukumnya, ya. Mana tahu Ibu Lurah ketemu telur cicak, ya kan? Banyak pula. Tak apa-apa, ambil Bu Lurah, ya. Rebus. Setelah direbus, ya, kupasin. Tapi jangan cuma itu baik. Buatlah pakai ya sambal hijau, pakai pete, pakai ikan teri. Ajak suaminya makan. Kalau suami nanya, kenapa kok telurnya kecil-kecil? Ini telur apa? Kata suaminya. Telur puyuh. Jawab dia begitu. Kenapa kecil-kecil? Iya, puyuhnya setanting, makanya telurnya kecil-kecil. Tapi itu semua bagi yang mau, Pak, ya. Ya, ini sebagai hukumnya baik. Ya, sebagai hukumnya saja, semua telur itu memang benar halal dimakan, kecuali telur yang memang diyakini beracun atau mengandung sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau binatang yang menelurkan belum tentu halal. Kalau ayam, telurnya halal, kemudian ayamnya pun halal, ya boleh kita makan. Dan kemudian telur ini, telur yang memang bentuknya telur yang bisa dikonsumsi, termasuk juga makanan yang disenangi oleh Nabi. Beda dengan bentuk telur yang tidak dikonsumsi, Pak. Yang tidak biasa dikonsumsi. Biasanya kalau lagi Idul Kurban banyak yang ngambil itu. Ya, ya, kalau lagi Idul Kurban, baik itu dari kambingnya ataupun sapinya, banyak yang ngambil. Tapi ternyata itu bukan makanan yang disukai Nabi, Pak. Karena makanan dari binatang yang tidak disukai Nabi, termasuk itu tadi. Terus apa lagi? Bagian tubuh yang dialiri oleh kotoran. Mana saluran kotoran dari binatang, itu makanan yang tidak disenangi oleh Nabi. Berarti apa? Ya termasuk jeroannya, jeroan ususnya, ya kan? Itu merupakan yang tidak disenangi oleh Nabi. Tapi bolehkah dimakan? Boleh. Tapi itu makanan yang tidak disenangi Nabi. Kalau seandainya itu disuguhkan kepada Nabi, Nabi tak akan mau memakannya. Ya, karena itu merupakan makanan yang tidak disenangi oleh beliau. Jadi, ya gulai apa namanya? Gulai usus tuh, tambusu. Nah, jadi boleh dimakan,
Tapi Nabi tidak menyukai makanan dari binatang yang memang semua tempat itu merupakan tempat yang dilalui oleh kotoran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun telur itu halal hukumnya, Bu, kalau ngerebus telur jangan lupa dicuci dulu. Ini terkadang acara cukuran, karena telurnya banyak, ibu-ibu tidak mau lagi nyucinya. Ya Bu, kalau telur itu enggak dicuci kemudian langsung direbus, itu nanti sama hakikatnya seperti makan tai ayam. Ya, kenapa? Karena cangkang telur itu mengandung najis, ada kotoran ayamnya. Direbus belum dicuci, menyatu kotoran itu masuk ke dalam. Jadi bapak-bapak yang dibagi telur senang dia. Ya, ternyata makan tai ayam secara tidak langsung. Jadi bagi kaum ibu, karena yang masak itu kaum ibu, tolonglah ya, kasihani kami kaum bapak, jangan kasih kami tai ayam. Ya, bersihkan dulu sebelum bersihkan dulu sebelum direbus. Setelah bersih barulah direbus. Nah, baru bagikan kepada kami kaum bapak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya Bu Lurah ya, semua telur hukumnya boleh dimakan ataupun halal dimakan, kecuali telur yang memang diyakini mengandung racun. Kalau ada telur ular dan diyakini itu mengandung racun, maka tak boleh untuk dimakan. Tapi bolehnya dimakan kalau masih berbentuk telur. Kalau sudah berubah bentuk, maka tak boleh lagi untuk dimakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apalagi keistimewaan beliau ketika Nabi kita Muhammad berjalan dimanapun tempatnya, sesunyi apapun tempat itu, Nabi enggak pernah merasa kesepian, Mak. Kenapa? Setiap pohon yang beliau temui, bebatuan yang beliau temui, ya, semuanya mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasul. Rame tempat itu, tak ada satupun tempat yang sepi yang dilalui oleh Nabi. Ini merupakan keistimewaan bagi beliau. Ya, tapi saya yakin kalau Pak Husaini yang ketemu model itu tengah malam, ya, atau Pak Babin lah dulu, tengah malam ada pohon pisang, tiba-tiba ngucapin salam. Assalamualaikum Pak Babin, kata beliau. Ya, pisang itu ngomong, tiba-tiba bergerak sambil ngikutin Pak Babin. Saya yakin Pak Babin kabur juga, Pak. Ya, nah, udah dijawab oleh beliau dah, kan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keistimewaan Nabi kita Muhammad sangat luar biasa. Keistimewaan beliau tidak ada tandingan bagi manusia-manusia yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka wajar Nabi kita Muhammad disebutkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah contoh yang baik, ikutan yang baik, teladan yang baik. Apapun yang muncul dari Nabi kita Muhammad, semuanya bersifat baik dan bisa kita jadikan sebagai contoh. Karena beliau melakukan sesuatu bukan dengan hawa nafsu. Kalau kita manusia biasa, terkadang masih sering melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, emosional. Ya, tak jarang kita temukan terkadang lah datuk-datuk masih sering berkelahi juga, Pak. Ya, datuk-datuk sudah lah kumisnya lah putih, rambutnya lah putih, masih sering juga berkelahi dengan tetangganya. Bagaimana jadi contoh? Nabi kita Muhammad, semua yang beliau lakukan memang benar-benar menjadi contoh bagi kita umatnya. Ya, apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sebagai contoh? Beliau selalu mengajarkan kepada kita umat selalu bersifat qanaah dalam hidup. Apa itu qanaah? Memadakan,
merasa cukup dengan apa yang ada, kemudian tidak berkeluh kesah, kemudian tidak sering merutuk. Ya, karena kita manusia ini sering merutuk, Pak. Ya, sering mengeluh. Dalam hidup terkadang sering mengeluh, Bu. Jangan sering mengeluh ya, Bu ya. Karena Allah menyebutkan dalam sebuah hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi, saya akan memberikan kepada hambaku sesuai dugaannya kepadaku. Apapun dugaan hamba kepadaku, itu yang akan aku berikan. Datang kawan ke rumah kita, bagaimana usaha Jo? Alah, sulit tahun ini. Ya, kalau ngomongnya sulit, Allah berikan kesulitan. Sesulit apapun yang Bapak Ibu rasakan, tetap ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, adalah rezeki yang Allah berikan. Ini terkadang banyak orang modelnya begitu, Pak. Ketemu dengan orang, ya, selalu ngomong sulit. Enggak pernah dia berbicara kalau tidak ada kata sulit. Ngomong dengan saudaranya, gimana kehidupan? Aduh, masuk ini sulit nian. Nah, jadi sesulit apapun hidup, jangan pernah mengeluh. Karena Nabi mengajarkan jangan mengeluh dalam urusan apapun. Karena rezeki sudah Allah atur, rezeki sudah Allah takar. Tidak akan bertukar rezeki kita kepada orang lain, tidak akan diambil oleh orang lain kalau itu sudah menjadi ketentuan bagi kita, Pak. Makanya jangan iri dengki kepada orang lain. Walaupun usahamu sama, tapi rezeki pasti beda. Ya, walaupun berdampingan. Coba saya tanya ibu-ibu ya, kira-kira Bu, kalau ibu sudah setahun, ini contoh kecil ya Pak ya, contoh kecil usaha. Ibu sudah 1 tahun jualan sarapan pagi, kita buatlah jualan lontong. Sudah setahun, tiba-tiba datang tetangga ibu buka jualan yang sama, jualan lontong juga. Ternyata lebih laris lontong dia daripada lontong ibu. Ibu cari dukun enggak? Bu, ibu cari dukun enggak? Sudah berhari-hari dagangan ibu tak habis, sementara tetangga baru jam 9 sudah habis. Ibu nganggo nengok tetangga, ngapalah pelanggan-pelanggan pula pindah ke sana galo. Coba Bu, jujur Bu, kira-kira mau cari dukun atau enggak? Apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan? Ya, tentunya usaha sudah dilakukan ya Bu ya. Dan kemudian rezeki itu sudah Allah atur, tinggal tawakkaltu 'ala Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Mungkin ya, tetangga kita itu kebutuhannya saat ini lebih banyak daripada kita. Makanya Allah kirimkan pelanggan-pelanggan kita itu ke tempat dia. Bersyukur. Yang penting dalam hati jangan ada rasa dongkol Bu. Kadang manusiawi juga ya Pak ya, ada juga mungkin rasa dongkol, tapi jangan sampai dengki melakukan sesuatu supaya dagangan mereka itu pun gagal semuanya.